Cerita diawali dengan seorang anak gadis yang bernama Elizabeth. Setelah ia selesai membereskan rumahnya, ia pun membangunkan sang ibu untuk segera bersiap karena pada hari itu mereka akan bepergian. Si ibu yang berjiwa metal lebih terlihat kekanak-kanakan dibanding dengan putrinya. Di dalam perjalanan, mereka lebih banyak diam dan terlihat mereka tidak begitu akrab. Ketika sedang beristirahat di sebuah pom bensin, si ibu memberikan jam tangan milik ibunya kepada Elisa. Ia mengatakan kalau Elisa tidak akan kembali lagi. Mungkin maksudnya Elisa tidak akan tinggal bersama ibunya lagi. Si ibu teringat saat ia dan Elisa bertengkar. Waktu itu Elisa akan pentas sandiwara di sekolahnya. Namun Elisa tidak ingin ibunya ikut. Karena Elisa kesal di setiap ada acara sekolah yang mengharuskan orang tuanya datang, si ibu tidak pernah datang ke sana. Malam pun gelap, mereka menepi lagi untuk beristirahat. Elisa mengatakan ayahnya sudah menunggu di tempat yang akan mereka tuju. Namun si ibu tidak menanggapi dan sepertinya hujan akan turun. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Waktu menunjukkan jam 12 malam. Si ibu menakut-nakuti Elisa dan tanpa diduga ada sesuatu yang melintas sehingga membuat mobilnya hilang kendali. Karena insiden ini mereka mengalami luka, ditambah lagi mobil mereka mogok. Are you okay? Si ibu menyuruh Elisa untuk menelepon bantuan. Lalu hujan pun reda. Sebelah kiri mobil mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga pintunya tidak bisa dibuka. Mereka berdua pergi keluar untuk mengecek. Ada jasad anjing atau serigala tepat di depan mobil. Si ibu menyuruh Elisa untuk menghubungi ayahnya agar bisa menjemputnya. Sementara dirinya berniat akan mengurus mobilnya ini dengan kekasihnya yang bernama Roy. Ketika Elisa sedang menelpon ayahnya dan ayahnya menanyakan apakah mereka berdua baik-baik saja dan apakah si ibu mabuk, si ibu kembali teringat di saat ia sedang berusaha untuk berhenti minum minuman keras. Setelah itu mereka berdua mengecek anjing serigala yang sudah tidak bernyawa. Di tubuh si serigala ini tertancap sebuah taring yang cukup besar. Elisa menjadi takut, ia pun mengajak ibunya untuk kembali ke dalam mobil. Si ibu menerka jika dilihat dari luka yang ada di tubuh si serigala, sepertinya serigala ini berkelahi dengan sesuatu. Karena ini di tengah hutan, jadi pastinya banyak hewan buas di sini. Si ibu merasa tersentuh saat Elisa membantu mengobati lukanya. Tak berselang lama datang mobil derek. Ada keanehan, si serigala yang tergeletak di tengah jalan tiba-tiba menghilang. Si supir derek yang bernama Jess menghampiri Elisa dan ibunya. Ia menanyakan bagaimana kondisi mereka berdua. Menurut si Jess, jalan lama ini sudah jarang dilewati pengendara, jadi ia tidak heran jika banyak binatang yang menyeberang. Jess membantu memindahkan barang-barang mereka ke dalam mobil derek. Saat akan mengaitkan dereknya, Jess menemui kendala karena poros roda mobil si ibu patah. Sementara itu, Elisa masih kepikiran kenapa si serigala itu lari ke jalan seolah-olah ia diburu oleh sesuatu. Si ibu mengalihkan pembicaraannya. Ia menanyakan di mana HP-nya. Karena HP-nya ada di tas dan dipindahkan ke mobil derek, si ibu menyuruh Elisa untuk mengambilnya. Lalu Elisa keluar. Ia meminta izin kepada Jess yang sedang memperbaiki mobil untuk mengambil ponselnya. Karena mobil milik Jess dikunci, Elisa harus menunggu Jess yang sedang tanggung memperbaiki mobil. Entah kenapa Elisa malah menyusuri darah si serigala yang mengarah ke hutan. Dan jasad si serigala itu ada tidak jauh dari bahu jalan. Tanpa Elisa sadari, ada sesuatu di belakangnya. Elisa pun teringat saat ia hampir gelap mata berniat akan membunuh ibunya yang sedang tertidur. Elisa segera kembali ke dalam mobil. Ia memberitahukan ibunya kalau serigala itu ada di dalam hutan dengan kondisi tubuhnya yang tercabik-cabik. Tiba-tiba Jess mendengar sesuatu. Si ibu menenangkan Elisa kalau binatang itu tidak akan mengincar manusia. Dengan raut wajahnya yang kesal, si ibu memanggil-manggil Jess agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Jess tidak menyahuti panggilan mereka. Si ibu terus membunyikan klakson namun tidak ada tanda-tanda Jess di luar sana.
Si ibu akan memastikan kemana Jess. Elisa yang takut, ia mencoba menahan ibunya agar tidak pergi keluar. Di tengah guyuran hujan yang deras, si ibu mencari-cari Jess. Ia keheranan kemana perginya orang ini. Tiba-tiba, sebuah tangan terlempar ke atas kap mobil. Si ibu segera masuk ke dalam mobil dan ia mencoba menenangkan Elisa yang ketakutan. Walaupun sebenarnya ia juga takut, namun si ibu berusaha untuk tidak panik. Tak berselang lama, terlihat Jess sedang merangkak menuju ke mobilnya. Si ibu berniat untuk membantu, namun Elisa melarangnya. Mereka berdua kebingungan harus berbuat apa. Sekarang mereka melihat makhluk yang meneror mereka. Makhluk ini kembali menyerang Jess. Setelah Jess diseret ke dalam hutan, Elisa teringat lagi dengan kenangan buruknya. Pada waktu itu, si ibu dan pacarnya memaksa Elisa untuk menunjukkan di mana minuman yang Elisa sembunyikan. Kembali ke cerita, Elisa menanyakan makhluk apa itu. Si ibu tentunya tidak tahu, dan Elisa menangis, ia tidak ingin mati. Karena tidak ada pilihan, si ibu berniat akan pergi ke mobil derek yang sudah terbuka pintunya. Ia ingin mengecek apakah Jess menjatuhkan kunci mobilnya atau tidak. Saat sedang melihat-lihat sekitar, boneka milik Elisa berbunyi. Tiba-tiba si monster datang menarik si ibu keluar. Ketika ia akan dilahap, mobil ambulan pun datang. Hal ini menggagalkan si monster untuk makan malam. Lalu si ibu dibawa ke dalam mobil. Ia terluka cukup parah. Bukannya langsung pergi, William dan John malah mencari-cari monster yang mereka sangka hewan yang telah menyerang si ibu. Di saat William masuk ke dalam mobil untuk menanyakan apa yang terjadi, tiba-tiba John dilempar oleh si monster. Mereka bertiga ketakutan karena si monster ada di atas mobil mereka. Sialnya, William diterkam lalu ditarik keluar. Dengan segera, si ibu menghidupkan mesin lalu pergi dari sana. Belum juga jauh mereka berkendara, si monster berhasil menggulingkan mobil itu. Elisa dan ibunya selamat dengan tambahan luka di tubuhnya. Sambil menahan rasa sakit, si ibu terus mencoba meminta bantuan lewat walkie-talkie. Tiba-tiba terdengar si monster melompat ke atas mobil. Si monster menunjukkan dirinya. Spontan si ibu menyorotkan senter ke wajah si monster. Seketika saja monster itu pergi lagi. Si ibu terpikir untuk membuat api agar Elisa bisa pergi dari sini. Jikalau bantuan datang, mereka tidak akan tahu posisi mereka karena mobilnya terguling ke bawah tebing yang tidak terlalu dalam. Si ibu akan mengalihkan perhatian si monster supaya Elisa bisa lari meninggalkan tempat ini. Si ibu siap mati asalkan putrinya punya peluang untuk selamat. Saat si ibu sudah berjalan ke dalam hutan dan memberikan Elisa aba-aba, Elisa tidak mau pergi meninggalkan ibunya. Lalu si monster datang mencabik-cabik si ibu. Elisa tidak mau tinggal diam, ia mencoba menyelamatkan ibunya. Dalam keadaan sekarat, si ibu meminta maaf kepada Elisa. Elisa tidak bisa menangis berlama-lama karena si monster masih mengintainya. Elisa pun membawa korek api milik si ibu. Lalu ia merangkak pelan kembali ke dalam mobil. Sambil menangis, Elisa memikirkan cara untuk membunuh si monster. Ia mempunyai ide. Elisa akan memanfaatkan beberapa barang yang ada di dalam ambulan itu. Lalu Elisa menyalakan bonekanya, kemudian ia bersembunyi di balik pintu lemari. Tak berselang lama, si monster pun datang. Saat ada kesempatan, Elisa keluar dan kini mereka saling berhadapan. Di saat itulah Elisa menyemprotkan sesuatu ke tubuh si monster dan membakar monster itu. Si monster tak berdaya hingga ia mati dibakar si jago merah. It's gonna be amazing. Don't be mad. You said. Pagi pun terang, Elisa berjalan keluar hutan. Ia memperingatkan kalau monster itu ada dan sedang mengawasi kita semua. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.